Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Mafahim Yajibu an Tusahaha yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ini adalah kitab yang paling terkenal di kalangan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini merupakan kitab yang menerangkan panjang lebar yang berkenaan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dan juga amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita membahas tentang sedikit pengantar tentang kitab ini, yakni Mafahim Yajibu an Tusahaha. Maka pada pertemuan kali ini akan membahas tentang bab yang pertama tentang mabahis fil akidah, yaitu tentang pembahasan masalah akidah. Kemudian wa fiha bayanu fasadi maqayisi takfiri wa tadlilil yaum. Ini di dalam pembahasan bab yang pertama ini, dalam akidah membahas tentang kesalahan pemikiran-pemikiran orang yang suka mengkafirkan orang lain dan golongan yang suka menyesatkan orang lain yang banyak terjadi pada hari ini. Kemudian yang dibahas pembahasan yang pertama at-tahdhiru minal mujasafati bitakfiri. At-tahdhiru yaitu peringatan minal mujasafati dari cepat-cepat bitakfiri dengan mengkafirkan. Ai hadza at-tahdhiru minal mujasafati bitakfiri. Ini adalah bab atau ini adalah fasal yang menjelaskan tentang peringatan, warning dari cepat-cepat mengkafirkan orang lain. Di sini yukhti'u keliru kasirun banyak minan nasi dari manusia. Kasirun apa banyak minan nasi dari manusia, aslahahumullah aslahah, semoga Allah memperbaiki hum kepada mereka, Allah siapa Allah, fi fahmi hakikatil asbabi, di dalam memahami hakikat beberapa sebab, allati tuhidu, yang mengeluarkan apa asbab, sahibaha pada pemilik asbab, anda iratil islami, dari lingkungan Islam, wa tujibu, dan mewajibkan apa asbab atau hakikatil asbab, alaihi, pada sahibuha, al-hukmu apa hukum, bitakbil takfiri, bil kufri dengan kafir. Fatarahum maka melihat engkau hum kepada anas, isyari'una cepat-cepat siapa manusia, ilal hukmi pada menghukumi, alal muslimi atas orang Islam, bit kufri dengan kafir, limujarradil muhalafati, karena hanya beda pendapat, hatta la yabqa, hingga tidak tersisa, minal muslimin dari orang Islam, ala wajhil ardi, di atas muka bumi, illa al-qalilu, kecuali sedikit. Wa nahnu, dan adapun kita, natalammasu, mendapatkan kita, lihaula'i, pada mereka yang suka mengkafirkan, al-udhrah, pada udur,
tahsinan karena memperbaiki adzon didzonni pada penyangka. Wa naqulan berkata kami la'allah barangkali niyatahum niat mereka hasanatun itu baik min dafi'i wajibil amri dari dorongan wajib merintah bil ma'rufi dengan kebaikan wan nahyi dan dorongan ngelarang anil mungkari dari kemungkaran. Walakin tetapinya fa innahum maka sungguhnya mereka an aujabah yaitu mewajibkan fa innahum akan tapinya anna wajibal amri keliru anna wajibal amri sungguhnya wajib merintah bil ma'rufi dengan kebaikan wa nahi dan melarang anil mungkari dari kemungkaran la buddah tidak boleh tidak fi adaihi dalam melaksanakan al amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar minal hikmati dari hikmah wal mau'idati dan wejangan al hasanati yang baik wa idak tato apabila menuntut al amruh apa urusan al mujadalatah pada berdebat yajib wajib apa antakun harus ada apa mujadalah billati dengan cara hiyah adapun allati ahsanu lebih baik kama seperti sesuatu qala yang berfirman Allah siapa Allah Ta'ala makhluk Allah mengajaklah kalian mengajaklah engkau ila sabili rabbika pada jalan Tuhanmu bila hikmati dengan hikmah wal mau'idati dan mau'idah wajangan al hasanati yang baik wajadilhum dan berdebatlah kepada mereka billatihiyah dengan jalan ahsanu yang lebih baik al ayah wadzalika adapun hikmah mau'idah hasanah dan mujadalah al ahsan itu lebih mendorong ilal qabuli maring diterima wa aqrabu dan lebih dekat lil husulih pada berhasil alal ma'muli atas yang diharapkan wa muhalafatuhu dan adapun menyalahi hikmah mau'idah hasanah dan mujadalah al-ahsan khata'un itu keliru wa hamaqatun dan kekeliruan wa hamaqatun dan kesembronoan. Jadi di sini jelaskan at-tahdziru minal mujasafati bitakfir. Bab pertama tentang peringatan jangan cepat-cepat mengkafirkan orang lain. Jadi kalau sampean ini bergaul dengan masyarakat, nah sekarang ini banyak kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain. Mereka itu hanya hafal satu hadis yang dipakai kemana-mana. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Yaitu aja hadis yang dipakai kemana-mana. Setiap dirinya tidak tahu hadisnya, tentang dirinya tidak tahu hukumnya, lalu itulah yang dipakai kemana-mana dan mudah mengkafirkan orang lain dan mudah menyesatkan orang lain. Maka karena itu di sini oleh Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Hasani menyatakan hati-hati jangan mudah mengkafirkan orang lain. Lalu menjelaskan wa yuhtiu katsirun minan nas aslahumullah fi fahmi haqiqatil asbabi allati tuhriju sahibaha an da'iratil islami wa tujibu alaihi al-hukmu bil kufri. Katanya banyak orang yang salah di dalam memahami tentang hakikat sebab-sebab
yang membuat orangnya itu keluar dari Islam dan wajib dihukumi dia dengan kafir. Artinya apa? Banyak orang ini tidak memahami sebenarnya hal-hal apa saja apabila dia diyakini, apabila dia itu dikerjakan atau diucapkan membuat orang itu murtad. Membuat orang itu keluar dari ajaran Islam. Dan juga banyak keliru tentang hakikat sebab-sebab yang mewajibkan orang yang melakukannya, baik itu dalam masalah keyakinannya atau tindakannya atau ucapannya, yang wajib kita hukumin dia itu sudah dalam kategori orang kafir. Itu banyak yang salah. Sedikit-sedikit dia menghukumi orang lain itu kafir, sedikit-sedikit menghukumi orang lain itu sesat. Ini banyak terjadi pada zaman sekarang. Lalu apa katanya? Fatarahum yusari'una al-hukmi 'alal muslimi bil kufri li mujarratil mukhalafati hatta lam yaqum minal muslimin 'ala wajhil haddi illa al-qalil. Nah, kamu akan mendapatkan golongan-golongan orang, sekelompok manusia yang cepat-cepat menghukumi orang lain dengan hukum kafir. Dengan mudah menghukumin orang Islam, dihukumin sudah kafir. Sebenarnya masalah sederhana, karena mereka itu beda pendapat. Jadi ketika dia tidak sama dengan pemikiran sendirinya, maka orang lain dianggap kafir. Itu banyak terjadi kayak ini. Kadang-kadang masalah furu saja dianggap orang sudah sesat. Umpamanya, apakah kita ketika wudhu itu melafalkan niat atau tidak? Apakah ketika kita mau sholat itu mau takbir kita melafalkan niat atau tidak? Ini kan masalah khilafiyah. Kata Imam Syafi'i dan madhab Syafi'i itu hukumnya sunat. Kata Imam Ahmad dan kata madhab Hambali atau Hanabilah itu hukumnya tidak sunat. Dan ini masalah furu', bukan masalah akidah. Tapi mereka mudah mengkafirkan orang yang gak sepaham. Nah, ini bahaya dalam kehidupan sekarang ini. Nah, karena dengan mudah orang-orang Islam itu dikafirkan oleh kelompok ini karena beda pendapat, kalau dihitung-hitung maka sebagian besar umat Islam di dunia ini dihukumin kafir. Dan banyak sebagian besar di dunia ini orang Islam itu sudah dianggap kafir. Hanya kelompok yang sangat sedikit saja, yakni kelompoknya mereka yang dianggap masih dalam keadaan Islam. Nah, ini berbahaya, kata Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Wa nahnu naltamisu haula'il udru tahsinan lidhanni. Saya berusaha mencari penjelasan dan saya berusaha memberikan udzur pada mereka. Kalau bahasa kita, saya berusaha memaklumin pada mereka. Bisa kita berusaha memaklumin mereka. Kenapa mereka itu mudah mengkafirkan orang lain? Saya husnudzon kepada mereka. Wa naqulu la'alla niyyatuhum hasanatun. La'alla niyyatuhum hasanatun. Min dafi'i wajibil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Nah, mungkin mereka itu niatnya baik. Karena mereka terdorong dengan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi didorong dia itu dalam hatinya untuk selalu mengajak kebaikan dan melarang kemungkaran. Walakin fa innahum anna wajibal amril ma'ruf wa nahyil munkari la budda fi adaihi minal hasanati wal mau'izatil hasanah wa idaqtadal amru al mujadalatah yajibu an takuna billati hiya ahsan. Kira bukan walakin fa innahum, walakin fatahum yang pas ini. Walakin fatahum anna wajibal amril ma'ruf wa nahyil munkari la budda fi adaihi minal hikmati wal mau'izatil hasanati
wa idza qadal amru al-mujadalah yajibu an takuna billati hiya ahsan. Tetapi sayangnya terlepas pada mereka, fatah terlewatkan bagi mereka, namun terlewatkan dalam pandangan mereka bahwa kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ini harus dilaksanakan dengan penuh bijaksana, harus dilaksanakan dengan wejangan-wejangan yang baik. Dan kalau ternyata kondisi mendorong harus berdebat, maka harus menggunakan metode yang lebih baik. Jadi katanya Syekh Muhammad Al-Maliki menyatakan walakin fatahum, bukan walakin fa'innahum, tapi walakin fatahum, tetapinya mereka mengabaikan, mereka tidak perhatian. Kalau patah katanya orang Madura itu tertinggal. Tapi makna di sini, tapi sayangnya mereka itu terabaikan, mereka tidak memperhatikan. Memang mereka punya semangat amar ma'ruf nahi mungkar, dan mereka punya semangat melaksanakan perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Namun mereka lalai bahwa dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus menggunakan cara-cara yang benar. Yang pertama dilaksanakan dengan hikmah. Apa hikmah itu? Melaksanakan sesuatu dengan situasi dan kondisi. Kemudian tahap kedua dilaksanakan dengan mau'idhah hasanah, dengan wejangan-wejangan yang baik, baik dalam diksinya atau dalam kontennya atau dalam cara penyampaiannya atau metodenya. Semuanya harus cara yang baik. Nah, itu mundar-mandir di antara hikmah dan mau'idhah hasanah. Tapi kalau ternyata yang dihadapinya itu ternyata ngengkel, nggak mau nerima, maka berarti kondisi harus diskusi, harus berdebat. Nah, bagaimana cara berdebatnya? Harus dengan billati hiya ahsan, dengan cara-cara yang baik, dengan bahasa yang baik. Kemudian dia menyampaikan dengan sistematis, kemudian logikanya itu logis, masuk akal. Kemudian menggunakan argumen-argumen yang baik, namanya argumentatif. Jadi kalau bahasa kerennya katanya anak sekarang itu harus kontennya baik, kemudian susunya harus sistematis, kemudian argumennya harus rasional. Dan kemudian dalam penyampaiannya harus dengan qaulan karima, kata-kata yang dapat menghormati orang lain. Kemudian qaulan ma'rufa, kata-kata yang baik dan familiar. Qaulan sadida, kata-kata yang benar. Kemudian qaulan layyina, kata-kata yang lemah lembut. Qaulan sadida, kata-kata yang benar dan argumentatif. Nah, kemudian apa dasar daripada Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Yamani Al-Hasani ini yang mengharuskan ketika menyampaikan amar ma'ruf wa nahyil munkar ini disampaikan dengan hikmah, mau'idhah hasanah, dan wajadilhum billati ahsan, itu adalah berdasarkan firman Allah, di mana Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah pada jalan Tuhanmu, yakni ajaklah kepada ajaran Islam, ajaklah kepada agama yang benar. Dengan apa? Dengan hikmah, kemudian dengan mau'idah hasanah, dan dengan debat yang lebih bagus. Kenapa harus melaksanakan begitu? Wadzalika ad'a ilal qabuli wa aqrabu lil husuli 'alal ma'muli wa muhalafatuhu khata'un wa hamaqatun. Nah, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak pada jalan Tuhanmu dengan hikmah,
Dan dengan mau'idhah hasanah dan dengan debat yang lebih bagus itu lebih mendorong untuk diterima oleh orang yang menerima ajakan, dari orang yang menerima seruan. Nah, dan lebih dekat untuk kesuksesan daripada dakwah yang diharapkan itu. Artinya lebih dekat orang yang diajak itu akan berubah menjadi orang yang lebih baik, yang ketepatan dia orang yang non muslim bisa menerima ajaran Islam, yang kemudian sudah beragama Islam akan lebih dekat menerima kebenaran yang disampaikan kepada mereka. Maka karena itu, kalau ternyata menyalahi ketentuan Al-Quran tentang metode berdakwah, metode amar ma'ruf dan nahi mungkar itu, dia ternyata tidak dengan hikmah, tidak dengan mau'idhah hasanah, tidak dengan cara debat yang lebih bagus, justru hanya kerjanya itu menyalahkan orang, menyesatkan orang lain, mengkafirkan orang lain. Ini kesalahan besar. Dan itu namanya kesembronoan. Kalau bahasa kita terjemahkan hamakoh itu bukan sembrono sebenarnya, kegendengan kalau bahasa kita. Tapi kalau terjemahkan kayak jelek sekali gitu. Kalau hamakoh itu ya orang-orang yang sudah nggak bener gitu, bener parah itu menggunakan hamakoh. Tapi kalau terjemahkan bahasa Indonesia yang cocok kayak nggak enak didengar. Ya kalau kita hamakatonya sembrono lah terjemahannya, biar roto enak didengar gitu ya. Nah, kemudian di sini faida da'autah, apabila mengajak engkau musliman pada orang Islam, yusolli, ngajaknya yusolli solat siapa muslim, wa yu'di dan melaksanakan siapa muslim faraidullahi pada fardu-fardunya Allah, wa yajtanibu dan menjauhi muslim maharimahu pada hal yang diharapkan Allah, wa yunshiru dan mendakwakan siapa muslim dakwah atau pada dakwahnya, wa yusayyidu dan meramaikan masajidahu pada masjidnya muslim, wa yuqimu dan menegakkan, membangun ma'ahidahu pada pondok muslim, ila amrin pada satu urusan, tarahu yang melihat engkau hu kepada sesuatu haqqan benar, wa yarahu dan melihat siapa muslim hu kepada amr ala khilafkah atas menyalahi ajakanmu, ala khilafkah atas menyalahimu, wa ra'yu dan adapun pendapat fihi dalam khilaf bainal ulama'i antara ulama muhtalafun itu beda qadiman waktu zaman dulu, ikraron pengakuan, wa ingkar dan mengingkari, falam yutawika maka jangan falam yutawaka ya yutawaka dimaksudkan, maka jangan dipaksa untuk taat semuslim kepadamu fi ra'ika dalam pendapatmu, farmaitahu maka menuduh engkau hu kepada muslim bil kufri dengan kafir limujarrati muhalafatihi karena murninya bedanya pendapat muslim di ra'ika pada pendapatmu, faqad qarrafta maka sungguh melakukan engkau azimatan pada yang besar, nukra'ah yang diingkari, wat ataita dan melaksanakan engkau amran pada urusan, idan nahaka idan pada waktu nahaka melarangkah kepadamu, anhu dari sesuatu Allah siapa Allah, wada'a dan mengajak kepadamu, idal ahdi fihi idal ahdi pada ngambil fihi dalam mengajak, bil hikmati dengan hikmah, wal husna dan mau'idhah yang baik. Jadi katanya
fa idza da'auta musliman yusalli wa yu'di faraidallahi wa yajtanibu maharimahu wa yunshiru da'watahu wa yushayyidu masajidahu wa yuqimu ma'ahidahu ila amrin tarahu haqqan yarahu wa huwa ala khilafika wa ra'yu fihi bainal ulama'i muhtalafun qadiman iqraran wa inkaran fala yutawwika fi ra'ika faramaitahu bil kufri limajarrati li mukhalafatihi li ra'ika faqad qarrafta azimatan nuqra wa ataita amran idzan nahaka anhu Allah wa da'aka ilal akhdi fihi bil hikmati wal husna. Ini penjelasannya. Apabila engkau itu mengajak orang lain untuk mengikuti satu yang engkau pandang itu benar, dan orang yang diajak itu dia sebenarnya orang Islam yang melaksanakan sholat dengan baik, dan orang yang diajak itu sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, dan juga orang itu selalu menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan juga dia kerjanya berdakwah pada jalan Allah, dan lalu dia meramaikan masjid baik dalam bentuk bangunannya atau kegiatannya, dan juga dia itu mengembangkan lembaga pendidikan. Engkau yang mengajak kepada orang-orang tadi yang baik, Islam, sholat, melaksanakan dan seterusnya, lalu engkau ajak pada satu urusan yang menurut kamu itu benar, artinya kamu ngajak pada yang benar menurut kamu urusan. Nah, ternyata dia tidak mengikuti pendapatmu, dia tidak mau mengikuti, dia punya pendapat sendiri. Dan yang dipermasalahkan itu masalah khilafiyah, di mana ulama beda pendapat sejak dahulu. Mulai dulu dia sudah tidak pendapat. Nah, maka karena itu kamu jangan memaksa orang itu harus mengikutimu. Tidak boleh memaksa orang lain itu harus mengikuti pendapatmu. Lalu karena dia tidak mau mengikuti pendapatmu, lalu kamu menuduh dia itu kafir karena tidak sependapat dengan pendapatmu. Maka kalau ternyata engkau melakukan itu, maka melakukan kesalahan yang besar, dan kamu melaksanakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena perintah Allah untuk mengajak pada kebaikan dengan hikmah dan mau'idhah hasanah, ternyata kamu mengajak kepada kebenaran ternyata dengan cara-cara yang kasar yang mengkafirkan orang lain. Jadi sebenarnya begini, umpama sampean itu berdakwah pada masyarakat dalam satu masalah khilafiyah, contohnya antara sholat subuh itu pakai kunut atau tidak, subuh pakai kunut atau tidak. Menurut mazhab Syafi'i itu sunat muakkad pakai kunut itu. Nah, tapi dalam mazhab Hambali dia tidak sunat muakkad. Kenapa mereka beda pendapat? Karena mereka beda pendapat dalam menghukumi hadis. Menurut Imam Syafi'i hadis riwayat tentang kunut itu hukumnya hadisnya itu sahih. Menurut kata Imam Ahmad hadis tentang kunut itu hadisnya itu dhaif. Sehingga Imam Syafi'i itu menghukumi sunat karena menganggap sahih hadis itu, tapi kalau Imam Ahmad itu menganggap dhaif karena itu hadis itu dhaif, maka dia tidak kunut. Nah, sekarang ada dua pandangan. Pandangan sampian ini yang madhab Syafi'i kunut itu sunat. Lalu mendapatkan orang misalnya pergi ke Arab Saudi. Nah, ternyata mereka mendapatkan orang itu rajin sholat, rajin berpuasa, menghindari perbuatan maksiat. Lalu kamu ajak orang itu suruh baca kunut kalau sholat subuh. Lalu dia tidak mau nerima pendapat kamu karena dia berpegang pada mazhab Hambali.
sampai berdebat dengan dia, menggunakan dalil tetap dia nggak menerima, itu jangan dipaksa orang itu harus mengikuti pendapat kamu. Persilakan dia punya pendapat. Dan ini masalah khilaf sejak dahulu. Yang khilaf itu bukan ulama kecil tapi ulama besar. Imam Syafi'i itu imamul madhab, artinya imam pendiri madhab. Imam Ahmad itu juga imam pendiri madhab. Imam Syafi'i juga ahli hadis. Imam Ahmad bidang hadis lebih daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya hadis namanya Musnad Imam Syafi'i, itu hanya 2 jilid. Sedangkan Imam Ahmad punya hadis yang namanya itu Imam Ahmad itu 8 jilid. Dan ulama mengakui tentang dia muhaddisin. Artinya kedua-duanya ulama besar. Nah, maka karena itu masalah perdebatan khilafiyah kunut subuh ini tidak akan pernah berakhir. Karena itu sudah khilafiyah modern zaman dulu. Maka karena itu jangan dipaksa orang yang mau kunut, ya jangan maksa kepada orang yang tidak mau kunut. Tidak boleh menghukumi dia dibilang kafir. Begitupun yang tidak mau kunut, karena dirinya itu meyakini dalil yang benar itu adalah yang tidak pakai kunut, nggak usah maksa orang lain tidak pakai kunut. Dan jangan mudah maksa untuk orang. Nah, kalau nanti mamanya dia tetap tidak mau nerima, tetap pakai kunut, ya nggak usah lalu dia itu dibilang kafir karena tidak sependapat. Karena itu masalah khilafiyah tidak pernah berakhir. Sama dengan kita ini, apakah sampai ngirim pahala bacaan kepada orang yang meninggal, itu khilafiyah tidak pernah berakhir. Kalau katanya Ibnu Taimiyah, misalnya dalam kitab fatwanya jilid 24 itu, sampai pahala yang dikirim dihadiahkan kepada orang yang meninggal. Begitupun kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh juga menyatakan nyampai. Tapi ada ulama yang tidak menyatakan sampai. Nah, itu nggak usah perdebatan yang panjang-panjang. Yang mau tahlil ya persilakan, yang nggak mau tahlil silakan. Orang yang nggak mau tahlil nggak usah memaksa supaya ikut pendapatnya yang tidak mengikuti, dan tidak boleh lalu orang yang lain nggak sependapat itu dianggap kafir karena tidak sependapat. Lalu yang dipakai kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar. Maka orang yang nggak masuk neraka semua kecuali dirinya sendiri. Maka sering saya katakan, karena dia itu hanya hafal satu hadis, maka yang dirinya tidak tahu, baik itu tidak tahu hadisnya atau tidak tahu cara memahami hadis, nah itu lalu mudah mengafirkan orang lain. Karena saya sering mendapatkan orang-orang yang sudah mengafirkan orang lain itu hafal satu hadis ini, dia itu masalah nahwu itu keliru bacanya. Ada yang menyatakan kullu bid'atin dolalah, lalu dibacanya kulla bid'atun dolalah. Itu kan sudah semeraut. Kullu bid'atin dolalah, kullu itu mudhaf, bid'atin mudhaf ilaih. Mudhaf itu harus jar. Kemudian kullu itu mubtada, maka dibacanya apa? Rafa. Ternyata dia bacanya kulla bid'atun katanya. Itu berarti kan pemahaman bahasa Arabnya sangat sederhana. Mubtada khabar aja nggak paham, mudhaf ini tidak paham. Sedangkan ulama yang hebat, yang sudah hafal Alfiyah, hafal Imriti, hafal Nadhatul Maqsud, ditambah lagi hafal Quran, menguasai usul fikih, mulai kitab fikih dari kitab Al-Itqan, kemudian yang dikarang oleh Imam Asyuti dalam Ulumul Quran, atau Al-Burhan fi Ulumul Quran yang dikarang oleh Imam Al-Amidi dan sebagainya. Dia itu, atau dia belajar usul fikih, mulai usul fikihnya sederhana, misalnya Ghayatul Usul, atau misalnya itu misalnya Jam'ul Jawami milik Imam As-Subki, atau misalnya Al-Mustasfa milik Imam Asy-Syafi'i, atau misalnya Radhatun Nadir milik Imam Ibnu Qudamah. Dia tidak paham, tapi dengan mudah dia itu menyalahkan orang lain, bahkan mengafirkan orang lain. Nah, sederhananya begini, nanti teruskan berikutnya pada pertanyaan akan datang.
Kata Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Hasani ini dalam kitab Mafahim Jabutah Saha ini, yang bab pertama tentang akidah ini, kita harus hati-hati jangan mudah mengkafirkan orang lain. Di zaman sekarang itu banyak orang yang keliru mudah mengkafirkan orang lain. Karena beda pendapat saja dia sudah mengkafirkan orang lain. Maka karena itu kalau kita melihat ada orang yang baik, dia orangnya rajin sholat, melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menghindari perbuatan maksiat. Lalu kamu mengajaknya kepada suatu masalah yang ternyata masalah itu khilafiyah. Ulama terdahulu sudah beda pendapat. Maka jangan memaksa dia itu untuk mengikuti pendapat kamu. Dan jangan mudah dia menghukumi orang itu sudah keluar dari Islam. Nah, kemudian kita mengajak orang lain itu kepada jalan yang baik dengan hikmah, mau'idhah hasanah, dan dengan debat yang lebih bagus. Nah, kemudian kenapa itu terjadi orang mudah mengkafirkan orang lain dan mudah menghukumi orang keluar dari Islam itu? Karena mereka tidak paham, keliru mereka dalam memahami tentang hakikat-hakikat hal-hal yang membuat orang itu keluar dari Islam dan yang membuat orang itu jadi kafir. Inilah sampaikan pada malam ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.